Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, senantiasa tercerahkan, senantiasa dikembalikan kesadarannya sampai kepada kesadaran ahadiyah atau kesadaran tunggal. Hadirin yang dimuliakan saudara-saudaraku yang saya cintai, saya muliakan semuanya. Jadi kita di sini mungkin ada suatu pertanyaan dalam benak kita, bahwa apa sebenarnya perbedaan antara rasa dengan rahasia atau sir. Nah, kalau di Jawa itu namanya rasa sejati. Nah, kemudian ada rasa sejati. Nah, rasa itu tambah h di tengah-tengahnya, rasa itu rahasia atau sir. Maka apa bedanya rasa dengan rasa, rasa dengan rahasia, rasa dengan sir atau kesadaran? Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kalau kita masuk ke bab Zauqiyah, jadi tarekat itu ada tarekat Zauqiyah namanya, bab perasa ya. Di situ ada 3 rasa. Ada rasa iblis, rasa tercelah. Mana itu rasanya? Itu rasanya kepada jasmaniyah. Jadi dia cenderung rasa jasmani. Kemudian ada rasa Muhammad, rasa ruhani. Nah, itulah letaknya ada pada ulu hati atau di tengah-tengah ini. Itu karena disinilah timbul rasa cinta, rasa benci, rasa dan sebagainya. Itu ada pada tengah-tengah ini. Nah, kemudian ada rasa Allah. Kalau tadi rasa Adam, rasa Muhammad, rasa Allah. Jadi rasa Allah inilah rasa tertinggi di dalam tarekat Zauqiyah. Nah, rasa Allah ini sebenarnya rasa. Jadi rasa Allah ini sebenarnya rasa. Sebenarnya rasa Allah ini adalah sir atau rahasia atau kesadaran tunggal itu sendiri. Cuma kan di setiap tarekat, di setiap metode bahannya beda, artinya bahannya beda, namanya beda-beda, tapi barangnya itu aja. Barangnya satu tapi berbagai metode-metode penyebutan dalam menyebutkannya, namun tujuannya hanya ke satu itu. Karena puncak daripada segala keilmuan, segala thariqah yang dicari, segala puncak daripada itu hanya untuk kepada yang rahasia itu. Maka inilah hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya kalau dirasa itu contoh rasa ya. Jadi termasuk kita minum kopi itu rasanya manis, pahit, campur gula manis. Kemudian kita makan lombok itu pedis, itu termasuk di rasa. Tapi ada rasa sejati. Rasa sejati itu yang menunjukkan kadang-kadang ketika kita di lampu merah ya, itu ada pengemis, kemudian ada yang tertabrak, kemudian ada yang seseorang yang dizolimi, ya itu rasa sejati masuk ke nurani namanya. Nah, masuk ke nurani, itulah rasa sejati. Itulah rasa itu Rasulullah secara hakiki. Rasulullah itu rasanya Allah. Nah, jadi ini masih dalam kategori rasa Muhammad. Jadi ketika kita rasa Muhammad ini dipertahankan, kita tertahan di sini, maka kita itu banyak ibanya, banyak kasih sayangnya dan sebagainya. Namun rasa ini di tengah-tengah. Kadang membisikkan fujuroha wa taqwaha. Kadang membisikkan kita ini ada 2 jalur. Jadi dia harus ada di tengah-tengah dan mengikuti jalur yang wa taqwaha itu, bukan ke fujuroha. Nah, itu rasa Muhammad. Jadi ada 2 jalur nantinya, jalurnya. Kemudian di dalam sini ada 7 suara. Ada 7 suara yang macam-macam. Suara itu daripada nafsu amara, lawama, supiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Nah, seseorang ini tergantung. Kalau dia tertahan di sini, dia mau ikut mana, dia ikut mana, dia ikut mana. Otomatis minimal ikut suara yang nafsu mutmainnah, yang dipantulkan oleh nafsu mutmainnah. Namun itu hanya kiasan-kiasan supaya memudahkan paham.
Artinya guru sejati itu tidak pernah bertolak ya untuk menyakiti manusia atau dia berbuat kejahatan. Pasti kalau kita berbuat kejahatan itu, jadi misal kita ini berbuat kejahatan karena ikut hawa nafsu kita, amarah, lawama supia tadi, amarah itu tadi, nafsu anania yang melanggar daripada syariat tadi. Nah, nanti guru sejati mengingatkan, nah itu rasa sejati. Namun ada lagi di balik rasa sejati, namanya rahsa. Kalau di kita itu sir, rahasia atau kesadaran tunggal. Nah, atau kalau di Thariqah Zaukiyah rasa Allah. Tadi kan rasa Muhammad. Rasa Allah bukan di sini letaknya. Rasa Allah itu di sini, di balik pusar. Artinya di balik pusar ini maksudnya kenapa? Di situ ada zat maha mutlak atau Roh Kudus kedudukannya ya. Bukan berarti bertempat di situ. Sedangkan napas ini, roh idopi saja itu tidak bertempat. Artinya dia di luar, dia di dalam. Ini roh idopi. Itulah yang keluar masuk ini napas roh idopi. Nah ini zat mutlak, Roh Kudus. Dia tidak di dalam, tidak di luar. Namun kedudukannya di situ. Jadi seseorang yang memandang di dalam pusarnya itu bening sebening-beningnya, zat maha mutlak ada di situ. Dia connect ke situ, maka itulah yang disitulah tempat peleburan jiwa. Disitulah dia menanamkan, melemparkan besi yang begitu keras. Ini ibarat ya, perumpamaan. Kemudian dibakar masuk ke dalam api. Jadi ibarat ini ibarat tungku. Kemudian di dalam tungku itu, ada memang bukan sesuatu, tapi nyata adanya zat mutlak, Roh Kudus, Maha Suci. Nah, itulah besinya itu dibuang ke situ, di kobaran api itu. Nah, ketika masuk di kobaran itu tuh, ternyata habis semuanya. Habis besinya, habis semuanya, alam semesta lenyap semuanya, yang ada hanya zat mutlak itu sendiri. Nah, kalau sudah lebur seperti itu, siapa yang zohir? Siapa yang zohir? Kalau sudah betul-betul kedudukannya mantap di situ. Jadi yang zohir itu Allah. Yang bergerak kemana-mana, perbuatan dan sebagainya, itulah Rasulullah. Tajalli Allah. Yang sholat, tidak bisa kita mengatakan Allah yang sholat, Allah yang makan dan sebagainya, tidak bisa. Makanya dikatakan yang makan itu Rasulullah hakikatnya, yang minum itu Rasulullah, yang melihat itu Rasulullah, yang sholat Rasulullah, yang berwuduk Rasulullah, yang bertemu Allah ya Rasulullah. Kalau ada mengajarkan tarekat bahwa kita itu bisa mengenal Allah, itu tidak akan bisa. Makanya untuk menemui Allah harus melalui Rasulullah. Rasulullah hakikatul Muhammadiyah, yang dimaksud yang ada pada dirimu masing-masing. Ini secara hakikat ya. Kalau secara tasawuf, Rasulullah itu adalah bapak ruhani, ataukah ummur ruh, ibu ruh, atau buyutnya ruh. Itu secara tasawuf. Secara syariat, mursyid kita yang sebenar-benarnya hanyalah Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW itu secara lahiriah beliau lenyap, secara lahiriah ya. Tapi beliau itu ada dalam konteks-konteks hakikiyah. Secara hakikat ada pada mursyid-mursyid yang pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Itu secara tasawuf, hakikat tadi. Namun semua sebenarnya nurnya Rasulullah SAW itu semua ada pada diri manusia, bahkan hewan dan sebagainya. Itu nurnya Rasulullah memancar. Kalau nurnya Allah hanya satu, nur Muhammad juga hanya satu. Artinya nur Allah ini hanya satu yang diadakan di situ, disirkan hanyalah kepada insan itu sendiri, hanya kepada manusia. Selain manusia tidak ada. Selain manusia tidak ada. Kalau jin mas tidak. Yang ditiupkan itu hanyalah manusia. Sirnya maksudnya itu bukan ditiupkan berhembuskan begini, bukan. Artinya Roh Kudus itulah yang ada pada diri manusia. Rahasianya itu ada pada diri manusia.
Ya sebenarnya kalau kita mau hakikatnya, semuanya itu berada dalam zat mutlak. Berada dalam zat mutlak. Namun yang sampai ke tahap zat mutlak ini, zat yang maha suci itu hanyalah insan. Jin tidak sampai. Jin tidak sampai. Malaikat juga tidak sampai. Hanya insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka memang Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Bukan hanya bentuknya, dengan sebaik-baiknya. Daripada segala gambaran apa yang ada, ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Manusia itu tanda, dalil, ayat-ayatnya Allah. Kalau mau dibahasakan, batang tubuh alam semesta itu adalah af'al Allah. Itu kalau di tarekat kita, di tarekat sini ya, jalur Nur Muhammad. Ayo jalur lain itu beda-beda paham. Maka itu tadi, rasa sejati dengan rasa sejati atau rahasia sejati, nah, itu berbeda. Rasa Allah, sir atau kesadaran itu sama, cuma dalam konteks tarekat berbeda-beda. Jadi rasa Allah sama rasa, sama sir, sama rahasia itu sama, bahannya sama. Tapi kalau rasa sejati itu rasa Muhammad. Nah, disinilah akan ada dua jalur di situ, bisa dia baik, bisa jadi jahat. Itu. Tapi tetap yang namanya rasa sejati, guru sejati itu pasti terbit daripada rahasia itu sendiri, zat mutlak itu sendiri. Karena dari situ komandonya, itu yang maha guru. Yang maha guru itu. Nah, disinilah biasa kita tertahan, ya, di rasa ini, rasa Muhammad, tertahan kita di situ. Tapi saya sudah dirasa Allah, Mas. Ya, itu ilmu. Dan sebagian saja yang dirasa Allah kemudian kembali lagi. Kan kesadaran begini, rasa ini naik turun. Kadang dirasa Adam, kadang dirasa Muhammad, kadang dirasa Allah. Kadang dirasa tercela, kadang dirasa sejati, kadang di rahasia sejati atau sir. Naik turun. Naik turun. Kadang kita dirasa Adam, rasa tercela, berarti kita iblis. Kita juga yang dikatakan lebih hina daripada binatang, zolim, bodoh dan sebagainya. Kalau kita dirasa jasmani, rasa iblis. Tapi kalau dirasa Muhammad, maka itu ada dua jalurnya. Dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ketika dia dirasa Muhammad, masih ada rasa ketersinggungan. Ketika ketika dihinai, kamu mursyid, goblok kamu mursyid. Kamu mursyid tidak tahu diri, kamu mursyid gila. Nah, kalau orang tertahan dirasa Muhammad, otomatis marah. Itu ada marah. Ada kemarahan di situ. Sehingga dia membalas ataupun dia kalau dia menahan dan mengalihkan rasanya tadi rasa Muhammad kepada rasa Allah, maka menjadi tenang. Tapi selama dia tidak menaikkan lagi level kesadarannya kepada kesadaran Allah di situ, maka dia tidak akan tenang. Dia tersiksa karena menahan rasa tadi. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi pemahaman kita, alhamdulillah, diberikan pengetahuan masalah kemana kembalinya, ya, kemana kedudukannya, yang mana dikatakan Allah. Alhamdulillah, pengetahuan, alhamdulillah. Tinggal amal juga sudah, kepahaman bahkan sudah. Terus kalau sudah begitu apa, Mas? Tinggal dijaga bagaimana kita itu berperang dalam 24 jam ini tetap baqo di rasa Allah. Mempertahankan itu kepada rasa Allah lebih berat daripada berjihad secara pakai pedang. Berjihad pakai pedang, pakai panah, pakai apa di medan perang, satu kali perperangan selesai. Tapi ini jihadun nafs. Kita ini bertempur terus-terus. Dengan apa? Dengan diri sendiri. Tempurnya dengan diri sendiri. Bagaimana jiwa ini tunduk setunduk-tunduknya kepada rasa Allah. Itulah yang disebut muslim sejati, yang berserah diri secara total. Karena muslim itu tidak bisa dibeli dengan pakaian. Jangan sampai kita hanya menumbuhkan jenggot terus dikatakan muslim.
Berdua kalimat syahadat dikatakan muslim. Mendirikan sholat dikatakan muslim. Puasa, orang puasa dikatakan muslim. Muslim ini kan muslim di mata kita, artinya kita tidak tahu batinnya seperti apa. Jadi muslim sejati itu tidak kelihatan. Artinya bukan berarti dia tidak mendirikan sholat, tidak berpuasa, tidak. Artinya yang muslim itu apanya sih? Otomatis yang di dalam. Tapi untuk kesempurnaan akmaliyah, makanya ada thariqah akmaliyah ya juga. Akmaliyahnya zohir batin sempurna keislamannya, bukan hanya mengikuti baginda Nabi SAW secara zohir. Artinya begini, orang-orang itu mampu disebut Islam kalau kita tertahan di zohiriyah saja. Orang-orang, misal ya, ada orang-orang ini mampu untuk menjadi munafik dalam Islam. Dia pakaiannya dirubah, tampilannya pakai jenggot, pakai celana cingkram misal, atau pakai sorban misal, pakai celak. Kemudian dia pintar, dia bisa khutbah dan sebagainya. Nah, ini dianggap Islam, padahal hatinya itu munafik, menyimpan suatu kemunafikan di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa sebenarnya tujuannya Islam, apa sebenarnya ini, sebenar-benarnya ini syahadat, apa sebenar-benarnya ini sholat, apa sebenar-benarnya ini. Nah, itulah Islam munafik. Nah, tugasnya bagaimana seorang mujahidun nafs ya, bukan yang seperti yang wow begitu, enggak. Artinya mujahidun nafs ini membuat revolusi batiniah. Revolusinya batiniah dengan bagaimana membangunkan para akhlak-akhlak, adab-adab seperti yang mana dulu baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat buat, dengan para wali-walinya. Bagaimana revolusi besar-besaran secara batiniah, ruhaniyah. Indonesia sekarang ini sudah dimulai, yang dimana banyak perahu-perahu. Ada perahu Sattar, ada perahu Naksabandia, ada perahu Hamzawiyah, ada perahu Khalwatiyah, ada perahu Sammaniyah, ada perahu Khalidiyah, Mazhariyah, dan sebagainya. Nah, ada juga perahu Zindikiyah, ada juga perahu Jabariyah, Mu'tazilah. Nah, macam-macam, terserah aja. Tapi kita ikut, kalau jalur tauhidnya ikut betul-betul yang ahlu sunnah, yang sudah disepakati tauhid ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ari Maturidi, mazhab 4 yang disepakati ijma aja. Nggak usah kita terlalu banyak embel-embel. Kalau mau tasawufnya ikut yang Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi misal. Thariqahnya ikut masing-masing, mau thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thariqah Qadiriyah dan sebagainya. Ma'rifatnya kaji diri daripada Nur Muhammad ke Nur Zat ke Rabbul Izzati. Baru tinggal bagaimana menyempurnakan syariatullah. Nah, sudah. Nanti ujung-ujungnya jangan sampai terlihat wujudu kazambun, jangan ada wujudmu. Itu ujung-ujungnya. Bagaimana kita ini berperang kepada diri kita juga dulu, Jangan sampai kita sibuk ke orang lain berdakwah, tapi diri kita ini tidak bertempur. Artinya kita sibuk cerita untuk orang. Oh, kenapa kok orang itu tidak bisa tidak bisa ikut begini. Kita cermin, mungkinkah ada sesuatu kita yang salah atau apa. Ini syariatnya ya, supaya kita itu menyalahkan diri, jangan menyalahkan orang. Menyalahkan diri jauh lebih baik. Ketika ada kemaksiatan di depan kita dan sebagainya atau apa, kita menyalahkan diri lebih baik. Oh, kenapa bisa ada begini, ini saya yang salah, kenapa saya tidak cegah, kenapa. Pokoknya salahkan saja diri Adam itu. Allah suka begitu. Allah suka orang yang merasa hina. Allah suka pemaksiat yang merasa hina dirinya, daripada orang yang alim yang merasa dia pintar, dicuri haknya Allah. Sementara orang-orang yang maksiat yang mengaku dia hina, dia betul-betul sifatnya memang si hina. Jadi kalau ada orang mengatakan kita kau bodoh, memang bodoh, jangan marah. Nah, ada bilang kita gila kau, ya alhamdulillah, jangan marah. Itu sebagai mursyid menjadilah tauladan umat.
Jangan ketika dikatain baper, apa-apa baper dan sebagainya. Jangan macam itu. Ya kalau memang tidak bisa ditahan, jangan tahan. Loskannya ke rasa Allah. Kalau betul-betul memang duduk di rasa Allah itu tidak ada. Tidak mungkin Pak, tidak mungkin ada dendam, benci dan sebagainya. Kalaupun marah, marahnya ngeprank. Itu saja. Seperti Sayyidina Umar dan sebagainya, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Tuh, pernah marah tidak? Pernah. Sering. Marahnya itu bukan marah sampai ke dalam, tidak. Itu Sayyidina Umar. Malah kalau dalam pandangan hakikat itu bukan marah namanya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita ini jihadun nafs, berjuang untuk jiwa kita ini bukan dimatikan ya. Itu kan bahasa saja, bukan dimatikan. Nah, itu bahasa, peribahasa untuk memudahkan paham. Mematikan diri, apalagi mematikan nafsu sangat tidak jelas kalau seperti itu. Bukan mematikan nafsu. Nah, karena nafsu itu ketika mati tidak mungkin. Kalau nafsu mati tidak bisa kita hidup Pak. Makan tidak mau, bangun tidur tidak mau, minum tidak mau, mati akhirnya kan lama-lama. Jadi nafsu di situ bukan dimatikan, tapi didiamkan sehingga dia naik level dari nafsu amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah, baru naik lagi ke level khaus selanjutnya. Nah level inilah bertingkat-tingkat. Nah jadi seseorang kalau di thariqah jalur ini Ahmadiyah atau jalur Nur Muhammad ini, di sini langsung diajarkan ke musyahadah ke nur. Nah dalam proses musyahadah ini musyahadah ini masih proses teori pengetahuan. Nah ketika sudah teori ini diamalkan, dipraktekkan dan muncul kepahaman, rasa timbul, maka itu dari musyahadah ke fana. Nah ketika sudah timbul rasa paham, kemudian fana dia di situ, artinya fana ini adalah karam, lenyap, lebur. Bukan jasadnya lebur, bukan jasadnya, tapi fananya akan dirinya, diri kemakhlukan dia menjadi kepada Allah saja yang ada. Yang dilihat, yang melihat hanyalah zat itu sendiri, zat mutlak. Itulah fana. Jadi bukan sengaja menghayal-hayalkan diri, meniadakan semua, tidak. Jadi tidak ada dalam pandangan dirinya hanya Allah. Itu kurang lebih begitu. Dia telah karam, fana. Itu tadi cara-caranya, salah satu metodenya itu tadi dengan mengembalikan kita kembali, jiwa kita ini harus kembali terbang betul ke lapis langit-langit yang sangat tinggi sampai mencapai kesadaran tertinggi di zat mutlak. Itu bahasa terbang ke langit, menembus langit berlapis-lapis. Kan juga dikatakan juga di surat Ar-Rahman ya. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuzuna illa bisultan. Nah, situ dikatakan wahai jin dan manusia, jika engkau ingin melintasi langit, maka engkau tidak mampu kecuali dengan kekuatan nur. Nah, itu langit yang dimaksud di sini langit kesadaran ya, bertingkat-tingkat sampai ke kesadaran tertinggi. Jadi kalau kita singkat tadi, daripada rasa Adam, kemudian rasa Muhammad, rasa Allah, rasa rahasia itu Allah. Baru stop di situ kedudukannya, baru diyakini bahwa di atas ini sudah tidak bisa lagi dikaji. Rabbul Izzat. Stop di situ dan meyakini ini juga tiada lain daripada ya Rabbul Izzati sendiri, zat mutlak itu. Karena tajallinya, nurnya, rahasianya gitu. Jadi sampai situ hadirin semulakan, bagaimana kita ini semangatnya jangan dengan nafsu anani, dengan rasa yang di dalam rasa yang tiada berasa, di antara rasa dan tidak merasa, itulah rahasia. Jadi rahasia itu adalah di antara rasa tapi tidak merasa. Dibilang tidak merasa, dia merasa. Begitulah. Rasa di dalam rasa di dalam ketiadaan rasa, namun dia ada rasa Allah. Begitu nah. Jadi seolah-olah melihat Allah,
Kenapa dikatakan seolah-olah? Karena memang kita tidak punya penglihatan untuk melihat Allah. Yang melihat itu sir itu sendiri. Ya Allah itu sendiri yang melihat dirinya, begitu. Karena bisa dalam keadaan seperti itu kalau kita ada di kedudukan sir. Lebur kita di situ, hancur kita. Nah, kalau orang-orang yang sudah wasilillallah tinggal memandang yang maha suci itu, tinggal memandang sir pada dirinya, sir pada seluruhnya meliputi, sudah itu saja. Atau dijadikan menjadi sadat tunggal seperti Muhammad tubuhku, Rasulullah nyawaku, Allah Ta'ala tubuh dan nyawaku. Ada yang begitu supaya mencepatkan begitu. Nah, buruknya cepat, secepat kilat, melebihi kecepatan kilat. Ada juga orang tidak pakai begitu, langsung saja pandang yang bening, pandang saja yang bening. Nah, langsung connect sudah di situ. Satu kali, tek, 1 detik, bahkan sebelum 1 detik. Kalau orang yang sudah wusul. Jadi inilah yang dikerja oleh para ahli-ahli thariqah. Disuruh tazkiyatun nafs dan sebagainya, membersihkan tahalli tajalli. Semuanya itu metode-metode banyak itu untuk mencapai ujung-ujungnya ke Nur Muhammad, baru ujung-ujungnya ke situ. Kemana? Nah, yang sudah sering disyaratkan, ditunjukkan itu. Ini kalau orang-orang yang sudah melanglang buana, Pak, masya Allah itu, cepatnya ini. Kenapa kok bisa langsung ditunjukkan begitu, nak? Padahal dulu kita setengah mati 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun keliling dari beberapa thariqah, misal dari beberapa metode, kok kita di sini kok langsung diperlihatkan la ilaha illallah. Kenapa bisa begitu, Mas? Sudah zamannya, sudah masanya. Maka ingat kata-kata orang tua dulu kita. Ini, nak, di masa saya belum bisa dibuka lebar-lebar. Ini pengetahuan tentang rahasia zat mutlak itu. Tapi tunggu nanti di zamanmu, setelah saya meninggal nanti beberapa tahun ke depan, 7 tahun ke atas ke depan, maka ini sudah terbuka, hadir. Betul sekarang. Tapi ketika sudah paham juga tentang maha suci yang meliputi segala sesuatu itu, bukan hanya dipandang saja, tapi senantiasa dipertahankan itu pandangan begitu. Kembalinya ke situ terus. Itulah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Dari yang bening kembali ke bening. Dari yang enak, dari yang nikmat kembali kepada maha nikmat. Dari yang maha hidup kembali juga ke maha hidup. Dari yang maha suci kembali ke maha suci. Di situ kembalinya. Mau kembali ke mana? Sekarang kembalinya. Jangan tunggu-tunggu nanti. Jangan nanti, sekarang. Di situ. Itu yang mau dimusyahadakan sampai fana. Nah, kalau sudah fana, dipertahankan supaya bako dia. Kesadarannya itu supaya kekal. Bagaimana caranya? Banyak metode. Ada dengan khalwatnya, ada dengan zikirnya, ada dengan ininya. Nah, kalau orang-orang sudah wasil ilallah, wusul, sudah bertemu dengan Allah, ini kata-kata bertemu syariat ya. Sudah bertemu dengan Allah, dia tidak perlu lagi untuk memejamkan matanya mencari-cari lama baru ketemu. Tidak, orang-orang ma'rifat sejati, orang yang sudah wasil ilallah, bukan hanya dari kitab saja diambil pemahaman ini terus dia copy paste baru dia bicarakan. Dia itu dalam pandangan apapun, dia mau baring kah, mau berdiri kah, apa, senantiasa itu bersama Allah begitu. Nah, dianya lenyap, yang ada hanya Allah Ta'ala. Ini secara syariat bersama konsep ma'iyah ihato dalam konsepnya Tuan Ta Salamaka, guru kita Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Beliau membuat metode ma'iyah, kebersamaan dengan Allah, bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu meliputi hambanya. Allah itu Al-Muhito, maha meliputi segala sesuatu. Itu konsepnya tarekatnya Syekh Yusuf dan sebagainya. Nah, kalau jalur nurnya lebih dalam lagi, langsung ditunjukkan. Nah, maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi bagaimana dipertahankan kefanaan itu sampai bako. Itu bagi orang-orang yang sudah paham. Tidak perlu lagi dicerita, jelaskan kefanaan itu apa dan sebagainya. Alami saja sendiri-sendiri. Makan saja. Nanti lama-lama dapat fananya. Nah,
ketika sudah dapat connect-nya itu, fananya itu, ini yang mau dipertahankan sambil bersyariat terus itu. Bersyariat sambil kerja, sambil naik motor, itu yang mau dipertahankan. Nah, kenapa kita sering lupa? Kenapa susah untuk dipertahankan? Ini kita kolbu sama ini tidak bersih. Kita jarang bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau orang-orang toriko itu bisa. Artinya secara syariat kita, tapi Allah Ta'ala juga dia mengarahkan kepada tempat yang ada nafsu itu tadi. Di mana tempat nafsu? Di kolbu. Di dalam kolbu itulah banyak macam-macam bisikan-bisikan. Dia arahkan ke situ, Allah, Allah, Allah. Nah, sehingga ini Allah, Allah, Allah ini menembus ke 7 lataif masing-masing. Nah, meskipun tidak diarahkan satu-satu, sini saja cukup itu menyebar. Nah, tapi dengan cara tata cara yang sudah ini kan sama mursyid-mursyid. Jangan sampai kita hanya mencoba-cobanya baru dan sebagainya, tidak minta izin. Artinya boleh mengatakan zikir-zikir Allah meskipun tidak talqin dan sebagainya, karena memang itu perintah Allah. Tapi yang dimaksud di sini tata cara yang seperti misal di Thariqah Naqsabandiyah atau Qadiriyah, dia ada Allah-Allahnya atau Sattoriyah dan sebagainya. Kalau kita mengikutinya dengan duduk tawaruk ke kiri, baru ilahi anta maksudi, baru istighfar dan sebagainya, itu lebih baik talqin. Jangan sampai kita ambil dapat kaifiatnya, oh tata caranya Naqsabandi duduknya begini, oh nanti begini, baru kita mau amalkan. Jangan kalau bisa. Kalau mau amalkan Allah itu ya amalkan saja sebanyak-banyak, tidak masalah, la ilaha illallah juga. Tapi jangan cara-cara dengan metode seperti itu, karena belum talqin, belum mendapat berkahnya daripada Rasulullah tadi melalui para wali. Nah, itu namanya. Tapi kalau mau, ya saya tidak campur. Artinya janganlah kalau bisa, tidak beradab kalau begitu. Meskipun kebaikan, tapi kalau kita amalkan yang seperti itu tidak langsung ini, kan banyak mursyid-mursyid yang bisa mentalkin. Kalaupun masalah, tapi mursyidnya ini belum sampai mas, begini. Nah, itu prasangka kita aja. Ya wallahu a'lam. Kalaupun memang ada, memang betul-betul yang jalur kiri, ya ambil saja talqinnya. Ambil talqinnya, ambil itunya. Ilmunya itu yang diambil. Makanya kita itu berbaiat, misal berbaiat atau talqin sama guru mursyid itu, bukan kita itu berkhidmat kepada guru mursyidnya. Bukan kita melihat guru mursyidnya, bukan. Kita itu melihat ilmu Rasulullah yang ada di dalam, yang ada pada guru mursyid itu. Ilmu Rasulullah itu ya ilmunya Allah, bukan kepada si makhluknya. Salah kita memandang kalau begitu. Makanya mohon maaf, pamit ngapunten, mohon maaf sekali tabe, tidak kuajari ki semua. Saya tidak mengajar di sini, tidak berusaha untuk mengajar. Bagaimana saya mau mengajar sementara di diri masing-masing itu sudah ada guru dan maha gurunya. Kita hanya menunjukkan saja untuk masuk ke dalam diri, meniti masuk ke diri untuk bertemu guru sejati dan maha guru. Setelah bertemu maha guru, alhamdulillah, nah, baru disitulah ada, kalau mau ini ada nanti anunya, kehidupannya enak, sudah ma'rifat, sudah surga dunia, tinggal bagaimana syariatnya, syariatullah. Jadi mungkin begitu hadirin semuliakan Allah. Semoga tetap dalam lindungannya, semuanya berkahnya dalam naungannya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.